prinsip aku kayak nggak mau kayak kenal langsung nikah. Kalau bisa tuh kenalan dulu kan, pacaran. Ada pengenalan lebih dalam. Iya. Sebenarnya niatnya bukan cari jodoh, tapi kayak mau cari followers, iseng-iseng kayak ada cowok aja yang DM gitu, ngerti? Iya, buat nyari followers. Namanya usaha kita nggak tahu ya berapa pendapatannya. Terus dia nge-spill. Gue nggak spill kan. Tapi gue jujur, karena kamu spill aku mau. Gue Ferdinand. Dan gue Diana. Kembali lagi di channel YouTube kami. Dan kali ini kita membahas kilas balik bagaimana cara kita bertemu. Kenalan. Gimana ya awalnya ya? Awalnya dari dia dulu dong. Dari gua. Iya, kamu dulu baru aku. Tapi sebelum kita bahas nih ya, kita kalau misalnya ditanya orang, kita selalu bilang kita tuh kenalan di gereja. Gerejanya di mana? Di gereja di Kokas. Kenapa bilang kenalan di gereja di Kokas? Karena waktu itu kamu lagi kerjanya di Kokas kan? Iya. Dan waktu itu juga gue sering gereja di situ. Iya. Jadi kalau ditanya orang tua atau orang lain, kita bilangnya kita kenalnya di gereja. Kenapa sih kita nggak mau bilang jujur kenalannya di mana? Nggak tahu sih. Sebenarnya malas jelasinnya gak sih? Iya, Ribet. Jadi kita kasih tahu ya, di sini kita itu kenalan bisa dibilang lewat medsos lah ya. Media sosial. Lewat Media Instagram. sosial apa tuh? Instagram. Oh, Instagram. Lebih tepatnya nama akunnya kita kasih tahu aja lah ya. Iya. Jadi lihat Batak Kasihan. Pasti beberapa ada yang tahu. Mungkin beberapa orang Batak tahu tuh. Batak Kasihan itu kayak medsos. Lihat aja, cari nggak usah dijelasin. Iya. Cari aja ya. Iya, jadi awalnya gue jelasin dulu ya backgroundnya ya, kenapa gue cari di situ. Waktu itu umur gue sekitar 25. Kenapa gue cari di medsos? Karena mungkin lingkungan pertemanan gue udah jauh. Jauh dari apa? Dari orang Batak atau? Ya gue udah gak punya lingkungan pertemanan yang, apalagi lingkungan pertemanan cewek-cewek itu gue udah gak ada. Oh. Di situ posisi juga gue kerjanya sendiri alias di rumah. Kalau mungkin gue kerjanya di kantor kan ada lingkungan tuh, bisa kenal nih enggak. Kalau lingkungan gereja ya gue gerejanya udah cuma gereja pulang udah nggak ada kegiatan yang kenal lagi, nggak ada yang kenal lagi gitu. Terus motivasinya waktu itu mungkin karena gue merasa cara pekerjaan ya udah agak aman. Terus cara umur udah agak lumayan. Di situ gue juga lagi jomblo. Menurut gue ya, kalau gue nyari pacarnya kelamaan juga nggak baik, karena kalau prinsip gue pacaran itu nggak bisa cepet juga sih, karena dalam pacaran juga masih harus ada proses pengenalan dan lain-lainnya, jadi nggak bisa cepet. Jadi makanya harus nyari pacar lebih awal, persiapan gitu. Terus suatu saat buka-buka IG, muncul tuh akun Batak Kasihan. Nah tapi sebelum gue lanjut, kita harus tanya dulu nih, kenapa bisa ada dia di akun itu? coba jelasin. Kenapa ada lu di akun itu? Iya. Jadi kenapa aku ada fotoku di Batak Kasihan? Iya, kenapa? Sama aku juga, sama ceritanya kayak kamu. Aku pekerjaanku emang ada lingkungan, ada pertemanan, tapi di pertemanan itu udah jarang orang satu agama, jarang juga suku Batak kan. Nah, terus udah mikir, apalagi cewek kan umur sekarang, dan aku juga prinsip aku kayak nggak mau kayak kenal langsung nikah. Kalau bisa tuh kenalan dulu kan, pacaran. Ada pengenalan lebih dalam. Iya. Terus aku mikir tuh di mana ya. Nah, ternyata pas cek IG Explore tuh kayak ada, ini apaan nih? Banyak orang kayak mempromosikan. Jadi itu kayak akan promosi diri ya? Iya, kayak sebenarnya niatnya bukan cari jodoh, tapi kayak mau cari followers, iseng-iseng kayak ada cowok aja yang DM gitu, ngerti? Iya, buat nyari followers. Bukan followers yang banyak, maksudnya biar ada temen aja. Oke, terus? Iya, terus biar nggak sepi aja tuh DM. Seru aja kalau kayak nganggepin orang-orang di DM gitu. Oke. Nah, ya udah tuh biar ada yang ngechat, terus ya udah dah, coba aja kan. Soalnya akun Batak Kasihan juga promosinya juga agak sulit sih kadang, karena dia udah lumayan followers ya. Agak sulitnya gimana? Agak sulitnya kayak diresponnya lama deh. Oh, tapi kan nggak ada saringan kan? Nggak ada sih. Terus habis itu bayar gak? Bayar. Berapa? Pulsa doang, nggak tahu aku lupa, pokoknya murah dah. Murah pulsa, ya? masih bisa lah ya. Terus udahlah iseng-iseng, bener aja tuh. Ada yang chat.
Banyak pasti kan? Banyak, ada yang ngechat banyak. Terus Kira-kira dari 10 ada? ada 20 ada? lah, followers gua aja dari followers berapa ya? Nggak ada ratusan, tiba-tiba 1.500 kalau nggak salah. Di follow? Iya. Niat banget anjir. Terus rata-rata cowok tuh. Terus habis itu sebenarnya gimana ya? Gue waktu itu juga cari cowok lagi karena emang udah cukup bukan cukup umur lagi, kayak udah cukup untuk sendiri. mencari cowok lagi, karena kan gue sempat putus tuh 2 tahun yang lalu. Jadi gue kayak udah membuka hati, iya, membuka hati. Udah semuanya udah plong lah, udah beres semuanya. Jadinya ya udahlah gue cek apa sih namanya biar ada yang ngechat lagi. Kebetulan tuh banyak tuh. Nah, gue tuh bukannya gue walaupun dibilang ih so cantik banget, mau orang bilang apa, mau secantik atau apa, tapi gue tuh emang orangnya kayak percaya diri aja. Kalau gue milih, kalau gue mau milih ya udah gue mau milih gitu. Pokoknya setiap cowok yang ngechat gue tuh selalu repot gue tanyanya di DM. Jadi lu bukan tipe yang mau langsung cepet dapet terus pas milih ya? Iya, enggak. Gue tanya dulu apa marganya terutama, terus mamanya marga apa, terus terutama pekerjaan? Iya, pekerjaan, umur. Terus habis itu dia tinggal di mana, perantauan atau enggak. Bener, sumpah kayak sampai kayak gitu. Merokok atau enggak? Masuk gitu kan? Iya, masuk. Merokok atau enggak? Iya. Iya tuh habis itu. Terus kalau apa sih namanya, dia minta nomor WA, ya nggak apa-apa juga kadang gue kasih. Tapi gue lihat dulu, gue filter tuh. Kayak misal, oh ini udah bagus, kayak latar belakangnya juga bagus yang gue pilih, kayak misal pekerjaannya apa. Ini, gue milih-milih dah gue. Pokoknya panjang banget. Nah, udah banyak-banyak tuh yang DM, terus beberapa kali aku juga ada yang video call, ada yang telepon gitu. Anjay. Terus ada juga sampai yang ketemu tuh. Nah, pokoknya ada ketemuan 1 orang di hari itu, jalan. Masalahnya hari itu jalan dan gue masih banyak kayak list cowok-cowok gitu loh. Bukan cantik tapi ya namanya orang milih, yang apa-apa juga. Terus habis itu udah jalan sama cowok itu, ada lagi tuh yang DM itu dia. Jadi gue orang keberapa yang DM kira-kira? Ya nggak tahu, nggak ingat. 40, 50 ada? Ya nggak ingat. Ya kira-kira aja. Yang dari DM gitu? Mungkin. Anjay. Terus apa sih namanya, pas aku lagi jalan tuh malamnya sama cowok yang lain tuh, terus ada DM kan masuk dia. Ngajak jalan gak sih? Masa gue DM langsung ngajak jalan? Enggak, itu kayaknya kamu udah beberapa kali chat. Iya, ngajak ketemuan. Iya, ngajak ketemuan, tapi gue nggak to the point langsung ngajak ketemuan. Tapi lama, dia maksudnya dari awal. Ya iyalah. Gesitnya lama. Nah, terus habis itu udah tuh gue jalan sama cowok yang lain tuh, terus di DM terus bilang kalau mau ketemuan. Gue bilang gini kalau nggak sengaja. Apa ya, intinya gue bilang kan kalau ya udah nanti kalau ada waktu ketemuan boleh. Kalau mau cerita-cerita lain pas nanti aja pas ketemuan gue gitu ya. Terus dia bilang iya boleh gitu. Oh ya udah mau kapan ketemuan gitu nih. Ya terus kan gue lagi jalan sama cowok lain itu. Nah gue nggak srek sama cowok itu. Adalah kenapa gue nggak srek kan, gue nggak srek. Nah gue pulangnya balas DM. Ya udah besok aja ketemuan, DM dia. Terus akhirnya besokannya gue ketemu dia. Tapi sebelum kita bahas yang masalah ketemu, gue bahas lanjutan background gue dulu ya. Jadi gue ngechat kan Batakasnya kan isinya kan banyak akun-akun dipromosiin. Itu kan ada nama, umur, lokasi, dan lain-lain. Yang pasti semuanya isinya rata-rata semuanya pasti orang Batak. Kalau agama campuran, cuman banyak sih yang Kristennya, ada juga agama di situ kan. Katolik pasti ada. Gue filter dulu lokasi yang kira-kira masih kejangkau gitu. Iyalah kalau mau ketemu. Yang penting kalau nggak Bekasi, Jakarta udah. Kalau udah kena Tangerang, kalau Tangerangnya mepet Jakarta masih bisa lah. Kalau udah kena Depok, apa Bogor, udah gak ada. Percuma. Nah dari gue filter tuh, gue dapet berapa ya? Gue DM 5 cewek gue DM. 5 cewek gue DM. Tuh lu scroll tapi sampai bawah nggak? Kan harus milih seharusnya. Apa lu yang lagi baru-baru aja? Iya dari atas. Gue scroll. Yang penting yang lokasinya masih aman gitu loh. Kalau secara tampilan muka sih ya yang aman juga sih, nggak aneh-aneh lah. Terus gue DM 5.
yang balas tuh cuma satu pertama. Satu bukan aku. Bukan lo, satu bukan lo. Balas DM. Akhirnya kan ada kode mau ketemuan. Dia mau ketemuan sebenarnya. Ngajak temen. Kan mau ketemuan terus gua kode ya, ketemuan di mana ya? Enggak, Kancil emang boleh. Tapi dia ngajak teman anjir. Satu. Ya wajar, namanya orang baru kenal ya, takut ya. Ya, Ekstrim aja, gua aja nggak ekstrim. tapi kan apa ya? Kikuk gak sih kalau lu ngajak temen? Iya. Sedangkan gua nggak ngadepin satu aja belum tentu berhasil nih ngadepin dua. Kan aneh kikuk. Terus gua kayak ribet, ya udah deh. Akhirnya nggak jadi, dari gua nggak jadi, dari dia juga nggak jadi. Terus lost kontak aja, tiba-tiba dia baru balas. Jadi dia baru balas berapa hari lah setelah pertama kali DM. Balasannya agak-agak judes lah ya, Ya kan aku. agak-agak to the point aja chatnya. Iya, to the point. Terus juga emang aku kayak orang-orang milih kan. Kayak nanya Iya. berlebihan ya, kalau dibilang orang apaan sih nya. Padahal Sebenarnya sih gue kalau nggak merasa itu berlebihan sih, kan standar cuman nanya apa sih? Nanya paling kerjaan, marga, tinggal di mana, gitu aja. tapi ya, kan gue tanya pekerjaan ya kan gue nggak tahu ya pekerjaan waktu itu apa di rumah itu yang di rumah dikirain gue tuh di rumah itu apa ya maksudnya. Terus kata dia punya usaha sendiri kan. Terus gue bilang usaha apa, kan gue namanya usaha kita nggak tahu ya berapa pendapatannya. Terus dia nge-spill. Gue nge-spill kan pas, Tapi gue jujur karena kamu spill aku mau. gue nge-spill bukannya pas ketemu ya? Enggak. Emang ya? Pokoknya enggak nge-spill, bener-bener enggak nge-spill, cuman lu bilang gini. Dibaratin ya? Iya, pokoknya di atas UMR dah gitu. Oh, gue lupa sih, emang lu nanya langsung to the point, nanya gaji, nanya pendapatan. Iya. Gue ingat pas pertemuan pertama gue nge-spill pendapatan gitu. Iya, nge-spill itu, tapi kalau itu udah diibaratkan. Gue sih merasa nggak apa-apa sih nge-spill pendapatan, soalnya kan umur kita kan umur pekerja, apalagi Iya. kan tujuannya kan emang mau mengenal lebih dalam, jadi ya wajar. Iya. Terus dia ngechat, dia balas, ya udah berlanjut. Akhirnya ketemuan di situ lah intinya. Iya, di mall lah. Iya, ketemuan di mall, gue jemput, gue ajak ke mall. Iya. Tapi waktu yang kocak gue jemput pakai apa? Pakai motor. Jelek. Maaf. Motor Supra. Gue waktu itu aslinya apa ya? Biar Gak tahu itu. Pokoknya dan mata gua juga tuh maksudnya kayak dibutakan ya. Maksudnya apa gua nggak ngerti motor kali ya? Maksudnya walaupun nggak ngerti motor tapi kan kelihatannya harusnya udah ketahuan dong nih jelek gitu Iya. motornya. Nah, gua iya aja tuh motornya bener-bener. gue emang apa ya? Gue nothing tulus sih. Gue apa yang gue ada ya gue ituin aja. Gue gak terlalu. Tapi masalahnya kita mau ke GI, ke Grand Indonesia. Terus apa? Kan gue mikirnya nggak mikir juga motornya jelek atau apa ya. Dia ke GI apaan ngajaknya makanya Gikaku nggak nggak di itu juga dari motor. Gue masalah Supra itu gara-gara kan motor gue 2 ya. Yes, satu juga jelek sih, cuman nggak sejelek itulah. Kebetulan yang ada di dompet gue STNK itu, terus gue mager aja nuker, dan itu irit bensin, jadi gue pakai itu. Tapi kan kalau gue ngajak ke GI, karena lokasi ketemu lo kan emang deket GI, dan kayak lebih ke pusat. Dan emang kebetulan gue tuh dulu tuh lagi sering-sering banget main ke mall. GI salah satunya. Jadi gue udah menguasai tuh GI tuh. Terus ngajak makan, kenapa ngajaknya Gikaku? Pertama, itu baru pertama kali gue ke Gikaku. Oh iya. Di saat itu. Enggak. Kedua deh. Gue pernah sebenarnya. Ya, Pertama, kedua. soalnya kamu nggak kaku. Oh ya, kedua. Cuman maksud gue, kalau masalah makan all you can eat udah sering. Tapi emang all you can eat di GI apa yang murah? Kagak ada. Iya. Minimal segi Gikaku, ya udah Gikaku deh. Nah, tapi kita kayak baru pertama ketemu padalan ya. Tapi kita tuh kayak orang udah sering ketemu. Iya, beneran deh. Duduknya biasa aja. Kayak ngangkat kaki gitu. Dia kayak ngangkat kaki dah. Mungkin karena posisi dulu itu gue emang udah nggak kaku sih orangnya. Satu, gue udah nggak kaku. Kedua, mungkin gue udah nggak jaga image. Iya. Tapi kan maksudnya nggak jaga image. Tapi kan maksudnya ada hal-hal yang... Karena gue merasa umur udah dewasa. Maksudnya kalau dulu waktu gue kuliah pacaran,
kan kaku, nggak punya pengalaman mungkin jaga image. Kalau sekarang kan ya udahlah kan, namanya emang kita ketemuan karena tujuan lu juga nyari, ya kan lu kan promo berarti kan mau nyari calon pasangan. Gue juga mengechat lu karena berarti ada tujuan mencari calon pasangan, jadi nggak terlalu kaku sih. Iya. Gitu aja. Kita ngobrol lancar banget ya. Malah terbuka banget sampai keluarga apa coba. Oversharing anjing. Iya. Gitu, habis itu ya udah ke selanjutnya ya fan aja, tinggal ketemu. Apalagi posisi nih ya, gua itu kan emang kerja di rumah. Dan waktu itu pekerjaan gua ada di handle sama adik sepupu gua. Jadi gua bisa dibilang bisa meninggalkan. Terus gua gabut kan. Gua posisi gabut. Uang jajan ada. Jadi gua sering ngajak dia jalan. Iya, sering banget. Hampir ini. Ya seminggu di atas 3 lah ya minimal ya. No. Di mana? Pulang jam berapa? Gue jemput ya. Karena gue emang daripada di rumah juga bete. Iya. Keluar sendiri ngapain kalau ada teman gitu. Dan lumayan dari Keranji, waktu itu masih Keranji, ke Jakarta kan? Ke Jakarta. Ya secara jarak lumayan, cuma secara waktu sebenarnya nggak terlalu lama sih. Iya. Gitu. Ya akhirnya. Tapi satu nih, gue kan pas pertama masih sebelum ketemuan, gue ngechat DM-nya. Gue tanya gini, kira-kira kriteria pasangan lo kayak gimana ya, gitu kan? Lo mau tahu ada berapa? Lebih dari 10 dan nulis kriteria. Anjir, panjang banget, banyak banget. Iya. Ya kan, aku nggak repot. Tapi sebenarnya kriterianya sih yang normal-normal aja sih, cuman emang dijabarin Iya, kayak aja. nggak boleh ngerokok gitu aja. Kayak nggak gitu, ngerokok, nggak minum, aman semua sih. Untung dia nggak ada kriteria fisik yang ada fisik patokannya gimana gitu, enggak. Gitu. Jadi itulah kita ketemuan, intinya kita ketemuan lewat medsos. Iya. Medsos menyatukan. Emang kayak anak-anak zaman sekarang ya, ketemuan di medsos. Ya emang gimana lagi kalau misalkan agak susah pertemanannya. Kalau dulu sih zaman kuliah sih ketemuan masih gampang, ada aja momennya bisa ketemu orang baru terus kenalan. Kalau udah kerja agak ribet. Iya. Apalagi kerja gue di rumah. Iya. Kalau di kantor masih mungkin. Sebenarnya kamu masih mungkin karena kamu punya dunia pekerjaan, tapi emang dunia pekerjaanmu nggak ada. Orangnya nggak terlalu banyak dan Iya. jarang yang Kristen Batak. Iya. Gitu guys. Kalau kalian atau ada yang mau cerita-cerita kan? Iya, Gimana mana cara tahu ada kenalnya? yang mau apa sih namanya, cari juga, bisa juga itu. Iya. Cobain. Untuk orang Batak di luar sana, coba buka Batak Kasian. Atau kalian dari lama jomblo bingung cari kenalan, buka Batak Kasian. Iya. Tuh. Atau promo juga bisa di situ ya. Iya. Nggak hanya Batak Kasian, tapi kalau yang khusus Batak nih kan Batak Kasian. Oh iya, Tapi, sebenarnya banyak sih ya. iya. Kalau Kristen ada dulu single Nasrani. Nasrani. Perkatolikan juga ada single Katolik. Coba aja cari-cari, atau dari suku sama agama lain ada. Iya, Gitu. coba Pasti aja. ada aja.